Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang product knowledge atau pengetahuan produk tentang Komatsu Excavator. Ya, bagaimana penjelasannya? Langsung aja kita simak materi berikut ini. Jadi Komatsu excavator ya ataupun hydraulic excavator merupakan sebuah alat berat yang dapat diaplikasikan pada proses land clearing atau pembersihan lahan yang metodenya ataupun caranya yaitu cut and fill, potong dan isi. Pada pembangunan jalan misalnya jembatan, landscaping, bendungan ya. Kemudian bisa juga dia spreading material atau menyebarkan materialnya oleh attachment yaitu bucket sendiri pada pembuatan jalan, pembuatan atau perawatan saluran air, pemasangan pipa, kemudian bisa juga digunakan untuk pengerukan saluran, bisa juga loading ke truk ya, dan juga bisa juga dibuat sebagai penghancur batu ataupun bangunan ya menggunakan attachment rock breaker namanya. Ya, jadi saya ulangi, itu fungsi dari hydraulic excavator yaitu untuk proses land clearing seperti cut and fill ya, motong kemudian mengisi, kemudian pembangunan jalan dan jembatan, landscaping dan bendungan, kemudian bisa juga spreading material ya, menghampar material, kemudian bisa juga untuk pengerukan saluran air misalnya, pemasangan pipa, dan bisa juga digunakan untuk penghancur batu atau bangunan ya. Baik, itu yang pertama adalah fungsi dari hydraulic excavator. Yang berikutnya, nah di sini sebelum masuk ke tipenya ataupun kelasnya, kita harus mengetahui dulu nama-nama komponen dari excavator itu sendiri ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan ada nomor 1 sampai 11 ya, yang dimana ini menunjukkan komponen luar ya, komponen luar dari hydraulic excavator ini ya. Langsung aja, yang pertama ini namanya arm silinder ya. Jadi nomor 1 itu menunjukkan komponen namanya arm silinder yang fungsinya adalah sebagai silinder atau yang memberikan tenaga hidrolik ya, dengan fungsi menarik ataupun mendorong arm ya, mendorong atau menarik arm. Nah, arm sendiri yang mana? Arm sendiri itu adalah ditunjukkan oleh nomor 3 ya. Nomor 3 itu adalah arm yang sebagai penghubung antara boom dan bucket. Kemudian di sini nomor 2. Nomor 2 itu ada namanya bucket cylinder ya. Sama seperti nomor 1, fungsinya di sini sebagai silinder hidrolik ya, yang fungsinya mendorong ataupun menarik bucket ya. Sehingga nanti bucket bisa mengeruk ya ataupun mengangkat ataupun menggali material ataupun tanah ya. Jadi ini komponen namanya bucket cylinder. Kemudian nomor 3 tadi saya sudah jelaskan, ini namanya arm ya. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu adalah boom cylinder ya. Nah, ini komponennya bisa dilihat di kursor yang saya tunjuk. Jadi boom cylinder ini ya, ini juga hydraulic cylinder berfungsi untuk mengangkat atau menurunkan ya, mendorong atau menarik komponen boom. Komponen boom itu nomor berapa? Komponen boom itu nomor 7. Ya, komponen boom adalah sebagai penyambung antara arm dan sasis ya, yaitu upper struktur dari excavator itu. Oke. Kemudian nomor 5 ini ada bucket. Ya. Nomor 5 itu ada bucket. Bucket ini sebagai attachment ya ataupun alat tambahan. Nanti ini bisa diganti attachmentnya dengan berupa alat yang lain sesuai dengan kebutuhan. Kalau di sini attachmentnya berupa bucket ya, bucket atau kalau diartikan yaitu keranjang gitu ya, bucket. Nah, ini fungsinya untuk mengeruk material ya, mengeruk, mengangkat, kemudian memindahkan material ya dengan sesuai kapasitas bucket itu sendiri. Ya, kemudian di dalam bucket ini ada ini yang tajam-tajam di ujung, itu namanya tooth bucket atau gigi bucketnya itu sendiri. Fungsinya yaitu untuk memecah material yang mungkin agak keras gitu ya. Seperti itu. Yang berikutnya nomor 6. Nomor 6 di sini adalah track shoe ya. Mohon maaf.
Jadi saya ulangi sebelumnya. Jadi eksavator ini terbagi menjadi dua struktur ya. Ada upper struktur. Jadi upper struktur ini sasis, kabin ke atas ya, engine room. Kemudian lower struktur ini track, sasis juga sasis bawah. Kemudian komponen penggeraknya, final drive dan idler ya. Jadi ada upper struktur dan lower struktur. Nah, komponen nomor 6 ini, tracksu ini masuk ke bagian lower struktur atau struktur bawah ataupun kerangka bawah ya. Nah, tracksu ini berfungsi sebagai penerus tenaga dari dari travel motor ya ke final drive sampai ke tanah ataupun ke jalan ya. Nah, di sini komponen tracksu ini bermacam-macam. Tracksunya mungkin ada yang untuk lumpur, ada yang untuk tanah biasa gitu ya. Itu nomor 6. Tracksu nomor 7 tadi boom sudah saya jelaskan. Boom ini ditunjukkan oleh nomor 7 ya. Jadi boom ini fungsinya menyambungkan kabin ya. Ulangi, menyambungkan upper struktur atas ya atau sasis terhadap arm ya. Kemudian bucket. Nomor 8 di sini ada kabin. Nah, ini ditunjuk oleh nomor 8 ya. Nomor 8 itu kabin. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai ruang kontrol hidrolik ekskavator ini oleh operator. Sehingga operator atau kata lain adalah ini ruang kendali operator ya. Nanti operatornya diam di sini, mengoperasikan alatnya di sini gitu ya. Nah, kabin itu sendiri kalau di alat berat mungkin ada dua tipe. Dalam arti dua tipe itu ada yang terbuka dan ada yang tertutup ya. Seperti itu. Nomor 8 ya, kabin. Lanjut berikutnya di sini nomor 9 ada engine room ya. Engine room itu ruang engine. Jadi di dalam ruangan ini, di dalamnya itu adalah engine yang berfungsi sebagai sumber tenaga dari ekskavator ya. Biasanya itu menggunakan engine diesel. Kemudian nomor 10 ini ladder ataupun tangga. Karena di beberapa ekskavator, hidrolik ekskavator ya yang ukurannya besar, untuk naik ke ruang kabin, si operator itu harus menaiki tangga yang telah disediakan. Ya, karena kalau misalnya dia memanjat melalui trek, misalnya itu satu tindakan yang bahaya. Sehingga disediakan tangga untuk naik ke atas kabin ya. Yang terakhir adalah track frame. Track frame ini bagian dari lower struktur ya. Dia adalah rangka untuk dudukan track ya, track frame namanya. Tapi tidak hanya untuk dudukan track saja, di depan kan ada ini namanya idler, di belakang ada final drive ya. Kurang lebih itu nama-nama komponen dari luar secara singkatnya penjelasannya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh silakan di chat di kolom komentar. Baik, berikutnya kita lanjut. Nah, untuk jenisnya sendiri, ekskavator itu mungkin bisa dibagi menjadi dua ya, dilihat dari bentuk attachmentnya ya. Ada yang menggunakan beko ya, kemudian ada juga yang menggunakan shovel. Jadi ada yang bilang front shovel attachment FSA ya. Jadi yang umum digunakan biasanya yang beko ya, atau yang menggunakan bucket ya, seperti itu. Kemudian, nah ini dia hidrolik ekskavator dari Komatsu yang populer ada di Indonesia ya, yang mungkin populasinya ada ataupun masuk ke Indonesia. Dimulai yang terkecil ada PC18MR strip 3. Kemudian ada PC 4000 strip 6 yang paling besar. Ya. Jadi ini luar biasa banyak sekali jenis unitnya yang masuk ke Indonesia. Seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke jenis ataupun kelas ya yang ada pada hidrolik ekskavator Komatsu. Ya, jadi Komatsu mempunyai kode atau nama tersendiri untuk hidrolik ekskavatornya. Biasanya dimulai dengan huruf P ya, ataupun PC gitu ya. Baik, kita lihat artinya di sini saya punya unit dengan nama kode PC200-8LC katanya. Ya. Jadi paling awal dua huruf di awal ini ya digabungkan suka disebut PC ya.
huruf yang mengindikasikan kode hidrolik ekskavator Komatsu. Ya, jadi maksudnya PC di sini adalah ataupun PC ya, itu hidrolik ekskavator crawler ya, atau menggunakan track hidrolik ekskavator crawler. Jadi crawler itu track ya, di lower strukturnya track, bukan wheel ataupun roda. Itu namanya PC kalau Komatsu ya. Mungkin brand yang lain beda lagi namanya apa. Kemudian berikutnya di sini ada digit ketiga sampai kelima ya. Jadi 3 digit ini berupa angka. Nah, angka tersebut ini 200 ini adalah angka yang mengindikasikan berat alat siap operasi dalam satuan ton. Ya. Maksudnya apa? Jadi 200 itu adalah berat alat yang mengindikasikan alat tersebut siap beroperasi dalam satuan ton, tapi dikali dengan 0,1. Jadi bukan 200 ton ya. Contohnya nih bisa dilihat, 200 dikali 0,1 itu sama dengan 200 ton. Sehingga arti 200 di sini bukan 200 ton ya, melainkan 20 ton. Nah, 20 ton ini adalah alat berat yang siap beroperasi. Itu sudah termasuk fuel, oil, air pendingin, serta operatornya. Ya, jadi berat unit keseluruhan dengan operatornya, fuel atau bahan bakar ya, kemudian oli dan air pendinginnya. Ya, seperti itu. Jadi dan ini juga bukan mengindikasikan kapasitas angkat yang dimiliki oleh hidrolik ekskavator ini atau PC ini ya. Jadi bukan mampu mengangkat 20 ton sekali angkat, namun ini berat alatnya gitu ya. Berat alatnya itu sendiri. Kemudian digit ke-6 ini ada angka 8 ya, strip 8. Itu menunjukkan bahwa berapa kali telah dilakukan modifikasi atau perubahan pada desain alat tersebut. Ya, sehingga dengan kata lain ini adalah kode penyempurnaan. Ambil contoh misalnya kode 1, kemudian strip 1, strip 5, misalnya seperti itu ya. Jadi itu adalah kode penyempurnaan dari generasi yang sebelumnya. Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada digit ke-7 dan ke-8 ya. Ini berisikan huruf ya, LC. Jadi huruf yang 2 digit terakhir ini menunjukkan perlengkapan kerja yang digunakan oleh hidrolik ekskavator tersebut. Ya, maksudnya perlengkapan kerja. Kalau LC itu menandakan adalah long track. Maksudnya long track di sini adalah, lihat kursor saja, panjang track ya diukur dari samping ya. Panjang track dari depan ya diukur ke belakang, dari mulai ujung idler sampai ujung final drive diukur ya. Sampai track ke track ya. Itu lebih panjang dari yang standar ya, sehingga makanya disebutnya long track. Itu untuk kode yang LC. Ada lagi di sini kodenya LLC ya, yaitu super long track. Berarti panjang tracknya lebih panjang lagi dari yang punyanya LC atau long track ya. Seperti itu penjelasan dari serial number ya, atau mesin kode dari hidrolik ekskavator Komatsu ya. Jadi Komatsu hidrolik ekskavator PC 2000 strip 8 LC. Baik, jika ada yang keliru ataupun kurang boleh di chat ataupun ditambahkan di kolom komentar ya. Berikutnya kita bahas mesin powertrain ya, ataupun pemindah tenaganya seperti apa ya pada PC Komatsu ini ya. Ini umumnya atau pada PC 200 strip 8 powertrainnya itu sendiri kurang lebih ada 10 komponen. Ada 10 komponen. Yang pertama itu dimulai dari idler ya, dari depan ya. Idler sendiri adalah sebagai pengimbang putaran ya, atau penyeimbang putaran dari mana? Dari final drive ya. Sehingga sekaligus juga dia untuk berfungsi mengencangkan trek ya, supaya treknya kencang terus gitu ya. Itu nomor 1 idler. Nomor 2 di sini ada swivel joint. Ya, ini komponennya di tengah ya. Swivel joint. Nah, swivel joint ini berfungsi ya sebagai sambungan, ataupun joint itu kan sambungan ya. Sambungan untuk hose atau pipa hidrolik
ya, yang menyambungkan struktur atas dan struktur bawah, atau yang menyambungkan upper struktur dan lower struktur, ya. Kenapa harus ada swivel joint? Karena di hydraulic excavator itu dia ada ataupun bisa melakukan gerakan swing, yang artinya berputar ke kiri atau berputar ke kanan, swing kiri, swing kanan. Yang artinya swivel joint ini dibutuhkan dengan tujuan supaya pipa ataupun saluran hidrolik tidak terputar ataupun terbelit gitu ya. Yang nantinya jikalau sering berputar bisa jadi patah ataupun bocor saluran hidroliknya. Sehingga dipakailah swivel joint ya untuk menyambungkan saluran hidrolik. Ya. Itu nomor 2 ya, komponen swivel joint. Kemudian nomor 3 di sini ada control valve. Ya. Control valve ini berfungsi untuk mengontrol arah aliran hidrolik dari pompa, sehingga arah aliran ini mau diarahkan kemana gitu ya. Ini biasanya nyambung dengan stick ya, ataupun kontrol yang ada di kabin yang akan digerakkan oleh operator ya ketika hendak berjalan maju ataupun belok ke kiri, belok ke kanan, ataupun swing kiri, swing kanan ya, naik arm atau attachment ya, naik ataupun turun gitu ya. Nah, ini diatur oleh kontrol valve itu sendiri ya. Nanti nyambungnya ke saluran hidrolik. Oke, berikutnya nomor 4. Nomor 4 ini adalah final drive. Jadi ini adalah penggerak akhir, yang artinya final drive ini yang menggerakkan tracksu sehingga ekskavator bisa bergerak atau berjalan maju, mundur ataupun berbelok kiri, berbelok kanan. Ya. Namun beda dengan di bulldozer ya, final drive di ekskavator itu mendapat tenaga dari tenaga hidrolik ya yang disalurkan oleh pompa tadi, sehingga tidak menggunakan gaya mekanikal dari engine sampai ke final drive seperti di bulldozer. Namun pada di ekskavator final drive-nya mengandalkan atau bersumber dari tekanan hidrolik dari pompa ya, pompa hidrolik. Sehingga kenapa jalan atau area geraknya ekskavator itu terbatas ya. Jadi ekskavator tidak bisa travel atau berjalan jauh, mungkin katakanlah tidak bisa berjalan lebih dari 100 meter gitu. Ya, sehingga kalau mau moving atau berpindah tempat, hidrolik ekskavator biasanya diangkat melalui truk ya. Truk dinaikkan ke truk terus di moving ke area yang lain. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya nomor 5 yaitu travel motor ya. Jadi kalau nomor 4 final drive-nya yang menggerakkan tracksu. Nah, kalau nomor 5 adalah travel motor yang berfungsi adalah merubah tekanan hidrolik menjadi gerak mekanis ya. Jadi ini yang akan nantinya menggerakkan final drive ya, dengan cara mengubah tekanan hidrolik dari pompa dirubah menjadi gaya mekanis yang dilanjutkan ke final drive. Kemudian nomor 6. Nah, di sini nomor 6 ini adalah hydraulic pump atau pompa hidrolik. Ya. Jadi dari engine langsung disambungkan ke pompa hidrolik yang tujuannya menghisap pompa dari tangki kemudian disirkulasikan ke seluruh sistem dengan tekanan tertentu. Ya. Jadi ada tekanan tertentunya, tidak boleh terlalu lemah dari spesifikasi, tidak boleh juga terlalu kuat ya dari spesifikasinya. Ya, jadi ada batasannya gitu ya. Jadi pompa hidrolik ya nomor 6. Memompakan hidrolik ya ke seluruh sistem. Kemudian nomor 7, di sini nomor 7 ini engine-nya sendiri ya. Engine itu sebagai sumber tenaga pada hidrolik excavator ataupun pada PC 208 ini ya. Dia menggunakan engine diesel ya. Menggunakan engine diesel biasanya untuk menggerakkan pompa hidrolik ya. Kemudian yang berikutnya setelah nomor 7 ini ada nomor 8 swing motor. Nah, di sini posisinya ya. Swing motor berfungsi untuk memutar upper struktur ke kiri dan ke kanan ya, ataupun dalam arti gerakan swing ya.
ya, dengan cara mengubah tenaga ataupun tekanan hidrolik menjadi gerak mekanis berputar. Sehingga unit ekskavator ini, PC ini bisa berputar ataupun melakukan gerakan swing ke kiri ke kanan ya. Ataupun berputar 180 derajat. Itu bisa ya dari menggunakan swing motor. Kemudian nomor 9 dan 10 ini sama, ini namanya solenoid valve ya. Solenoid valve berfungsi untuk sebagai katup pengarah aliran ya. Jadi dia sebagai katup ataupun komponen yang mengarahkan aliran oli hidrolik. Bisa jadi ketika dibuka dia ada oli yang mengalir, kalau ditutup ya sudah ditutup gitu ya, ataupun diarahkan ke sirkuit ataupun aliran mana gitu ya. Itu namanya solenoid valve. Oke, itu adalah mesin powertrain atau powertrain yang digunakan pada hidrolik ekskavator Komatsu ya, khususnya di PC 2000 strip PC 200 strip 8 ya, seperti itu. Kita lanjut kemudian. Nah, ini ada beberapa jenis attachment ya yang bisa digunakan pada PC Komatsu ya. Yang bisa digunakan pada PC Komatsu. Yang pertama, yang pojok kiri atas ini ya, itu adalah rock bucket ya. Itu adalah rock bucket yang artinya bucket yang dipergunakan khusus untuk di area bebatuan ya. Mungkin dia lebih tajam tooth bucketnya ya, lebih runcing, namun ukurannya biasanya relatif lebih kecil dari yang standar karena massa jenis batu lebih besar ya, ataupun lebih berat daripada tanah gitu ya. Kemudian yang kedua, ini untuk attachment atau tambahan yaitu lift kabin ya. Ada beberapa tipe ekskavator kabinnya bisa naik ya dari posisi awalnya gitu, sehingga pandangan operator bisa menjadi lebih luas ataupun lebih tinggi, sehingga dalam pekerjaan memudahkan operator tersebut ya. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3, di pojok kanan atas ini ada namanya rock breaker ya. Dari arti katanya rock breaker adalah penghancur batu, sehingga komponen ini sangat cocok ketika akan memecah atau membelah batuan gitu ya, ataupun area material yang sangat keras gitu. Jadi menggunakan rock breaker attachmentnya. Kemudian yang keempat, ini ada di pojok kiri bagian bawah, itu namanya grapple atau log grapple ya, penjepit batang kayu ya, yang akan dimuat ke trailer ya, trailer khusus kayu ya, sehingga di situ memudahkan proses pengangkatan kayu gelondongan gitu ya. Ini biasanya ada di kegiatan logging ya, ataupun perkebunan kayu misalnya, seperti itu. Yang berikutnya nomor 5, ada namanya long arm ya. Long arm ini artinya boomnya kemudian armnya itu lebih panjang dari model biasanya. Tujuannya dia bisa mencapai atau menjangkau area yang sempit ya dan jauh, yang tidak bisa dijangkau oleh PC jenis yang biasa, sehingga jangkauan lengannya itu panjang kemudian tinggi juga bisa, ataupun dalam ke bawah bisa ya. Cuman biasanya dia menggunakan bucket yang lebih kecil dari standar karena sesuai hukum gaya ya, ketika lengannya panjang ya, kalau gaya atau beban di ujungnya lebih besar, mungkin nanti tumpuannya tidak kuat ya. Nanti khawatirnya PC-nya mungkin bisa terbalik jika bucketnya besar gitu ya. Kemudian yang terakhir di sini ada harvester head. Harvester head ini berfungsi untuk menebang pohon, kemudian memotong ranting-ranting pohon ya. Ini juga ada pada kegiatan logging ya. Nah, dia lebih cepat dalam hal penebangan kayu gitu. Ini namanya harvester head. Ya. Ini dia kurang lebih ada 6 attachment tambahan yang ada pada hidrolik excavator ya.
Baik, mungkin itu saja pertemuan kali ini ya, penjelasan tentang produk knowledge atau pengetahuan produk tentang hidrolik excavator Komatsu ya dengan nama PC 200-8 ya contohnya. Ya. Itu aja penjelasan dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang memang keliru ataupun jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Saya tunggu ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.